Nggih. Assalamualaikum Pak Ade, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu Ani, selamat pagi juga. Nggih, apakah boleh Ibu nih minta waktunya untuk mensupervisi ya, mensupervisi ke depannya itu tentang atau tema apa yang ingin Pak Ade, ya. Ya, terima kasih Ibu. Kita kan kemarin sudah mensepakati, jadi saya sudah sengaja meluangkan waktu hari ini menunggu kehadiran Ibu Ani untuk melakukan supervisi. Nah, begitu Bu. Kalau yang tema seperti yang saya bicarakan kemarin, itu yang ditelepon, yang saya ingin kembangkan lagi itu adalah di pertanyaan yang berbobot Bu. Karena terang saya ya. Jadi temanya pertanyaan berbobot nih ya. Iya Bu. Yang ingin Pak Ade tingkatkan lagi. Nah, dari kriteria pertanyaan berbobot ke depan Pak Ade ada di mana gitu? Di rubrik penilaiannya Pak Ade ya. Kalau saya itu sih, kalau menurut saya nilai saya itu di rubrik itu adalah mungkin sekarang cuma 2 Bu. Karena saya baru bisa menggunakan pernyataan atau pertanyaan terbuka. Mungkin kadang-kadang saya keliru, yang mana merupakan kata kuncinya. Kadang mungkin sudah ada kata kuncinya, tapi pertanyaannya yang belum terbuka. Gitu. Oh begitu, ya. Terus untuk kriteria mendengarkan aktifnya? Kalau kriterianya sih, mungkin saya sih, kalau menurut saya ya Bu ya, nanti kan Ibu yang menurut saya itu saya di nilainya masuk nomor 3 kalau menurut saya. Nomor 3 ya, bebas dari itu ya, asumsi dan asosiasi itu ya. Ya, itu kan saya pegang teguh Bu. Pegang teguh itu tidak boleh menjudgment, memberikan asumsi dan asosiasi itu Bu. Saya itu pegang teguh dengan hal itu. Kalau untuk rubrik penilaian memberdayakan coaching-nya. Nah, memberdayakan ini yang juga masih kalau menurut saya itu kan yang nomor 2 kalau menurut saya. Kalau masih memberi saran, banyak itu saya keceplosan lah Bu, keceplosan memberikan saran atau solusi. Nah, sebenarnya kan kita harus menggali solusi-solusi atau pemecahan masalah yang dari dari coach tersebut, Bu. Bukan kita yang memberikan solusinya atau saran-saran tersebut. Jadi menggali masalah dari coaching-nya. Untuk hari ini coaching-nya sudah siap Pak Agung? Pak Agung, Pak Ade ya? Iya, saya Pak Ade Pak. Iya. Pak Ade. Jadi Pak Ade maunya coaching-nya siapa nih? Nanti coaching-nya itu sudah ada Pak Agung. Oh, Pak Agung ya. Kemudian untuk budaya positifnya ke depannya yang diinginkan Pak Ade apa gitu dari percakapan Pak Ade nanti dengan coaching-nya. Sesuai dengan nanti kalau budaya positif yang saya lihat di sana sudah bagus ya, dan nanti kan tergantung dari coaching-nya yang mana mau dibahas nanti kan, atau di permasalahan yang menurut kontennya. Kalau di budaya positifnya saya akan lebih gali di budaya positifnya, kalau di pembelajaran berdiferensiasinya saya akan gali lebih di belajarnya, atau di KSE-nya itu mungkin itu tergantung nanti situasi dari coaching-nya. Nah, kalau kemarin sih sempat dia bilang itu di budaya positifnya. Pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti yang ingin Pak Ade tanyakan ke coach salah satunya apa gitu? Ya.
Mungkin dalam penanaman budaya positif. Nah, mungkin saya tanyakan hal-hal apa saja yang pernah beliau lakukan untuk menumbuhkan budaya positif tersebut, atau ya sesuatu hal yang pernah dia lakukan mungkin beranjak dari si beliaunya sendiri atau dari teman-teman di sekolah beliau yang bisa dijadikan inisiatif untuk melakukan perubahan tersebut, seperti itu, Bu. Nah, gitu. Ditanya untuk jadwal coachingnya sudah siap? Kami sudah menyepakati jadwalnya, Bu. Oh, sudah siap ya. Kemudian tantangan? Tantangan yang mungkin saya temukan ya, yang pertama itu dalam memberikan nanti coaching kepada mungkin nanti adalah keterbukaan beliau. Kalau beliau sudah terbuka, itu yang tantangan paling terbesar yang menurut saya. Kemudian tantangan yang saya alami untuk diri saya sendiri itu adalah bagaimana merespon dengan cepat ya, dengan tepat, dengan cermat, dari kata kunci itu menjadi sebuah pertanyaan yang terbuka, sehingga bisa mengeksplor pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang baik atau sesuatu yang dapat memberikan beliau inisiatif untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran atau dalam sebuah program yang beliau rencanakan. Seperti itu, Bu. Ya. Kemudian untuk keberhasilannya memerlukan beberapa waktu, apakah itu perlu ya? Untuk keberhasilan dan tujuannya ke depan itu untuk apa gitu? Ya, untuk keberhasilan bagi saya sendiri ya dalam pengembangan kriteria ya, dalam pengembangan kriteria pertanyaan berbobot ini butuh waktu yang cukup lama juga, tapi saya kan punya target juga, Bu. Artinya selama 6 bulan ini supaya bisalah saya memberikan atau membuat pertanyaan terbuka yang berbobot dan dapat menggali pemikiran-pemikiran si coach saya tersebut. Nah, itu yang target ke depannya. Demikian, Bu. Ya, terima kasih Pak Ade ya untuk hari ini. Silahkan Pak Ade bertanya atau berkomunikasi dengan coachnya. Silahkan Pak Ade. Terima kasih, Bu. Mohon nanti bimbingannya dan masukannya terakhir ya. Selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi Pak Ngurah. Gimana kabarnya nih? Baik Pak Ade. Oh, Bisa minta waktunya sebentar ya Pak Ade? Iya. Boleh Pak Ngurah. Tapi saya Tidak. kira itu muka Pak Ngurah itu kok murung sekali. Saya kira ada permasalahan itu. Gimana ya? Ini agak apa namanya? Kurang tidur Pak. Oh iya. Kurang tidur. Oke, silakan Ya. duduk Pak Ngurah ya. Silakan duduk dulu, kita tenangkan diri. Tadi Pak Ngurah kan ada sesuatu yang ingin dibicarakan sama saya. Mungkin Pak Ngurah bisa cerita dulu sedikit apa permasalahannya. Permasalahannya itu di sekolah saya itu terkait budaya positif Pak Ade. Jadi penerapan budaya positif di sekolah itu. Dalam penerapan budaya positif. Nah, budaya positif yang seperti apa ini? Untuk budaya positif terutama di kegiatan 5S-nya sih Pak Ade. Jadi sapa, salam, senyum, dan sopan santun terhadap siswa itu Pak Ade. Berarti Pak Ngurah punya program yaitu 5S. Sapa, salam, senyum ya. Senyum duluan ya. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun ya. Itu ada program. Terus dari hal mananya sih permasalahan tersebut? Jadi mungkin ini
apa namanya, belum ada program khusus sih Pak Ade ya, tapi melihat bagaimana siswa di sekolah. Jadi siswa itu hanya memberikan salam itu ketika kita berada di kelas saja Pak Ade. Jadi ketika kita sudah mereka keluar, itu mereka bisa langsung pulang tanpa memberi salam seperti itu. Ketika kita berpapasan di halaman juga kadang-kadang juga tidaknya memberikan senyum kepada gurunya seperti itu. Seperti itu ya Pak Muraya. Jadi ada sedikit ya hanya di kelas saja penerapan budaya positif. Berarti kalau di luar itu mungkin mereka tidak menghiraukan lagi. Nah, kalau Pak Ngurah sudah tahu seperti itu, mungkin saya ingin tahu dulu harapan kedepannya Pak Ngurah itu tentang budaya positif itu seperti apa? Harapan saya ke depan untuk budaya positif khususnya di salam, senyum, sapa ini mungkin nantinya anak-anak itu bisa terbiasalah melaksanakan hal tersebut. Jadi ketika mereka berjumpa dengan siapapun yang ada di sekolah, baik itu temannya, guru maupun orang-orang luar yang datang, itu mereka memberikan salam lah kepada orang-orang tersebut. Ya setidaknya walaupun apa namanya memberikan senyum sajalah kepada mereka seperti itu, Ade. Oke, jadi adanya kebiasaan memberikan senyum, sopan, kemudian salam itu sudah terbiasa yang dilakukan oleh anak. Nah, sebelumnya saya pertegas sekali untuk 5-15 menit ke depan ini apa sih harapan yang Bapak inginkan dari percakapan kita ini? Dari percakapan kali ini saya sih berharap nantinya saya mendapat solusi lah, atau mungkin sebuah program yang mungkin nanti akan bisa saya terapkan untuk membiasakan anak-anak untuk menerapkan 5S itu. Oke, sangat mulia sekali tujuan Pak Murah tersebut. Kemudian dari kebiasaan budaya positif tersebut, apa yang pernah Pak Murah lakukan untuk dapat menumbuhkan budaya positif tersebut? Bagaimana Pak Ade? Saya ulang ya, mungkin apa yang Bapak Murah pernah lakukan dalam menumbuhkan budaya positif? Apa yang sudah pernah ya? Iya. Yang sudah pernah, jadi yang sudah pernah yang saya lakukan ya mungkin saya sebagai guru yang memberikan contoh kepada anak-anak. Jadi saya memberikan salam kepada anak-anak, kemudian memberikan senyum kepada mereka ketika saya berpapasan kepada mereka seperti itu tadi. Itu ya Pak Murah. Kemudian apa menurut Pak Murah apa yang menyebabkan kendala apa yang Pak Murah temukan penerapan 5S tersebut? Pak Murah bilang anaknya cuma di kelas saja. Apa yang menyebabkan menurut Pak Murah? Menurut saya yang menyebabkan karena kurang mungkin pemahaman kepada siswa tentang budaya 5S ini, kemudian juga mungkin dari guru-guru yang lain juga, jadi masih belum semua bisa memberikan contoh yang baik dalam menerapkan program ini, Pak. Jadi Ibu mungkin cuma artinya program ini dikuatkan di kelas saja dan yang lainnya pun tidak tidak memberikan contoh juga yang baik sama guru-guru
atau rekan-rekan kerja Pak Ngurah. Mungkin ada lagi yang menyebabkan hal tersebut. Apa ya? Mungkin dari pemahaman siswa mungkin sih Pak ya, mungkin harus diberikan pemahaman lagi mungkin mungkin sehingga siswa itu maulah untuk memberikan dari pemahaman ya. Tadi Pak Ngurah sudah bilang mungkin tidak ada teladan memberikan contoh kepada siswa. Kemudian dari pemahaman siswa yang belum jelas. Kalau menurut Pak Ngurah, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa lakukan atau praktik baik apa yang Pak Ngurah pernah lakukan untuk dia dapat menemukan budaya positif tersebut. Pertama itu kita khususkan dulu pada program 5S ini. Apa yang kalau melihat mungkin dari sekolah-sekolah yang lain juga sih Pak ya, mungkin sempat berbagi dengan teman-teman di sekolah yang lain. Jadi program 5S ini mungkin digalakkan mungkin dengan ketika pagi hari mungkin guru menyambut siswa di depan, melaksanakan guru itu menyambut siswa di depan, memberikan salam, kemudian menyapa mereka, menyambut anak-anak dengan hangat untuk datang ke sekolah, kemudian ketika berpapasan juga ya seorang guru harus mulai selalu memang memberikan contoh kepada anak-anak dalam melakukan salam senyum 5S ini Bapak. Bagus sekali. Tadi Bapak bilang itu dalam memberikan salah satu contohnya ya, itu sangat saya tertarik sekali kita menyambut anak itu dari depan baru masuk, kita memberikan suasana yang hangat kepada anak itu. Nah itu dari bisa saya ambil itu dari keteladanan, artinya kita memberikan contoh dulu. Ya, memberikan contoh. Ya, memberikan contoh itu salah satunya. Nah, kemudian dari segi di pembelajaran, tadi kan Bapak Ngurah mungkin kurang di pemahaman anak-anak. Nah, Bapak Ngurah, apa sih hal baik yang bisa kita lakukan? Dari kegiatan pembelajaran untuk pemahaman, untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait 5S, mungkin membuat sosialisasi kepada anak-anak. Jadi apa sih 5S itu, kemudian apa sih manfaatnya, dan ketika melakukan 5S ini apa sih yang dirasakan oleh mereka ketika melaksanakan program. Kemudian mungkin nanti untuk menambah pemahaman itu mungkin kita membuatkan brosur atau poster di kelas yang ditempel untuk mungkin mengingatkan mereka bahwa ada budaya 5S itu, Pak. Oke, berarti memberikan pemahaman sekaligus penguatan ya, dari sosialisasi, kemudian dia paham, dia juga dikuatkan dengan poster-poster yang sudah ditempel. Nah, itu dua yang Pak sudah jalankan, dari keteladanan, kemudian dari pemahaman siswa. Nah, dari keteladanan itu mungkin Pak Ngurah tadi sudah bilang kita menyambutnya. Mungkin ada hal lain yang kita bisa lakukan selain menyambut. Untuk sementara sih yang terpikir itu aja sih, Pak. Artinya menyambut di depan, memberikan sambutan. Mungkin tadi itu kan dari masuk, mungkin dari keluarnya, mungkin dari pulang itu. Mungkin ya dari pulang, mungkin ya dari ketika pulang mungkin ya sama juga. Jadi ketika pulang kita lakukan mungkin mengantarkan anak sampai di depan gerbang, kemudian menyapa mereka dan memberikan salam untuk
untuk hati-hati di jalan dan sebagainya. Gitu, Pak. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin saya akan bertanya lagi kepada Pak Ngurah. Tadi ada 2 poin ya yang saya tangkap. Ada poin itu keteladanan, kemudian ada pemahaman. Nah, dari keteladanan, dari cerita yang tadi, mungkin apa tindakan Pak Ngurah yang akan Pak Ngurah lakukan ke depannya untuk dapat menumbuhkan budaya positif ya, sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi. Untuk kedepannya saya akan untuk guru-guru juga sih ya, mengajak guru-guru juga memberikan contoh keteladanan kepada teman-teman, kepada anak-anak, sehingga karena memang guru itu merupakan contoh bagi anak-anak di sekolah dalam melaksanakan apapun kegiatan itu. Kemudian untuk siswa, ya seperti itu sih Pak, kita memberikan keteladanan dari diri kita sendiri dulu kepada mereka. Artinya yang pertama dari keteladanan Pak Ngurah berikan seperti yang catat tadi, yang saya catat tadi. Pertama kita lakukan keteladanan dengan memberikan contoh. Contohnya pertama itu memberikan salam di depan, ya di depan baru datang, kemudian dan pulangnya. Kemudian apa ya tadi ya di pemahamannya seperti apa tadi ya Pak Ngurah ya? Di pemahaman tadi melakukan sosialisasi kepada anak-anak. Sosialisasi, kemudian pembuatan poster. Nah, penegalan poster di kelas. Ya, luar biasa sekali Pak Ngurah. Itu merupakan langkah-langkah yang bagus yang kedepannya untuk dapat menunjukkan budaya positif. Nah, kira-kira Pak Ngurah, siapa yang bisa mendukung Pak Ngurah? Kan tak mungkin itu bisa berjalan dengan sendirinya. Siapa yang bisa mendukung Pak Ngurah untuk melakukan hal tersebut? Pastinya saya memerlukan dukungan dari seluruh warga sekolah Pak ya. Jadi tidak hanya dari diri saya sendiri atau salah satu teman saja, tapi semua tenaga pendidik, kemudian kepala sekolah juga harus bisa memberikan dukungan terhadap program ini, karena mereka anak-anak itu kan belajar dari gurunya yang ada di sekolah. Jadi kalau ada 1-2 guru yang tidak menerapkan itu, mungkin anak itu akan bertanya kenapa mereka tidak menerapkan itu. Kami diminta untuk menerapkan seperti itu. Oke, Pak Ngurah. Jadi Pak Ngurah memerlukan dukungan dari rekan-rekan atau warga sekolah dalam menumbuhkan budaya positif tersebut. Kemudian kira-kira kapan Pak Ngurah akan melakukan atau hal apa yang pertama Pak Ngurah akan lakukan? Hal pertama pastinya mungkin ya ke kepala sekolah dulu Pak ya, karena kepala sekolah adalah pemimpin sekolah ya, jadi kita harus mendapat izin dari kepala sekolah. Dengan izin itu mungkin teman-teman guru yang lain akan tergerak untuk melakukan program ini, seperti itu Pak. Nah, kapan itu Pak Ngurah? Kapan akan? Mungkin rencananya mungkin minggu depan ya, setelah kegiatan pelatihan ini selesai ya Pak ya. Kalau minggu depan sih masih agak ini ya bias lah sedikit. Mungkin bisa dispesifikkan lagi tanggalnya atau bagaimana? Mungkin hari Rabu ini tanggal 23 ya, tanggal 23 Maret. Terima kasih Pak Ngurah. Dari yang kita bicarakan tadi Pak Ngurah, apa sih yang Pak Ngurah dapatkan dari pertemuan kita ya, dari perbincangan kita tadi yang sedikit itu, apa yang Pak Ngurah temukan atau dapatkan? Yang saya dapatkan, yang pertama tadi kita merancang sebuah program. Itu programnya dengan memberikan keteladanan ya, dari awal masuk sekolah sampai mereka pulang. Kita memberikan keteladanan dengan melakukan salam senyum sapa 5S tersebut, kemudian melakukan sosialisasi dengan lebih baik lagi kepada anak-anak. Kemudian juga dalam sukseskan ini saya harus komunikasi dengan kepala sekolah dan juga
rekan-rekan guru untuk mendapatkan dukungannya. Itu Bagus Pak Ade. sekali, bagus sekali Pak Ngurah. Mudah-mudahan kedepannya rencana yang Bapak akan lakukan itu berjalan dengan baik ya dan sukses. Nah, yang terakhir nih, gimana sih perasaan Pak Ngurah ini setelah kita bicara-bicara tadi? Ya sangat senang dan lega rasanya Pak Ade ya. Sudah sudah terpecahkan masalah saya dalam menerapkan budaya positif ini Pak Ade. Semoga mudah-mudahan kita dapat menumbuhkan budaya positif itu di sekolah. Mungkin ada lagi yang ingin dibicarakan Pak Ngurah? Mungkin cukup itu ya Pak Ade ya. Terima kasih Pak Ade ya. Ya, Sudah terima kasih lagi. meluangkan waktunya ya 15 menit berbincang-bincang tadi. Terima kasih Pak Ade ya. Terima kasih Pak Ngurah. Salam untuk anak-anak ya. Siap. Pak Ade. Siap Bu Ani. Bagaimana perasaannya nih setelah mengadakan proses coaching tadi ya sama Pak Agung? Perasaan Pak Ade gimana? Ya, perasaannya pertama sih bingung ya, karena Pak Agungnya saya juga tidak tahu permasalahannya, tapi juga bilang seperti itu, bingungnya juga siapa sih ya, apa yang harus saya lakukan ini biar dia dapat menggali potensinya. Tapi setelah mengalir ya perasaan saya lebih senang karena dapat melakukan coaching tersebut, walaupun mungkin nanti perlu banyak sekali perbaikan ke depannya. Boleh Ibu menuliskan hasil pengamatan Ibu tadi Pak Ade? Siap sekali Ibu, boleh. Ya. Dari hasil pengamatan Ibu tadi, Pak Ade sudah bagus nih, sudah baik, memberikan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot itu sudah bagus. Karena di sana sudah terlihat kata kunci, ada 2 kata kunci tadi ya, keteladanan dan pemahaman. Ya Pak Ade ya? Iya. Ya. Di sana sudah terlihat kata kuncinya bagaimana seorang guru itu menjadikan teladan bagi anak muridnya. Kemudian juga ada di sana kata kuncinya pemahaman, yaitu memberikan sosialisasi kepada anak-anak secara langsung maupun di dalam adanya poster yang dibuat di dalam kelas. Apakah perlu poster itu dibuat di dalam kelas atau di luar gitu? Biar seluruh warga sekolah mengetahui gitu. Ya Ibu, ya mungkin itu yang kurang ya Bu ya, di penekanan posternya itu ya, tidak hanya di dalam kelas, itu yang belum sempat saya tanyakan juga, mungkin di dalam kelas atau di luar. Di luar dari juga, kelas atau bisa kita bikin ya poster, biar biasanya anak-anak SD ini kan lebih suka melihat poster, oh ini apa nih posternya gitu ya. Kalau kita cuma bicara 5S gitu, dia tidak bilangnya 5S, salam, sapa, senyum, tapi dengan poster dan tindakan apa yang diharapkan oleh Pak Agung bahwa nantinya anak-anak bisa menerapkan yang 5S tadi. Ya Pak Agung. Ya Pak Ade ya. Kata kuncinya sudah ketemu. Pertanyaan-pertanyaan tadi juga sudah saat Pak Ade menggali pertanyaan tadi juga sudah bagus. Pak Agung menjawabnya juga lebih terbuka gitu. Ya Pak. Kemudian tujuan awalnya juga sudah terlihat kan, tujuan awalnya ingin menerapkan yang 5S dan sudah dilaksanakan perlahan-lahan. Tapi tadi ada ya guru yang belum menerapkan program 5S. Artinya Pak Agung tadi cuma di kelasnya Pak Agung ya, tapi guru yang lain belum
belum mengikuti. Apakah program ini memang sudah diterapkan di kelas atau cuma di kelas tapi tidak di sekolah gitu ya? Iya Bu, iya Bu. Dia hanya menerapkannya di kelasnya mungkin dia sudah, tapi guru-guru yang lain tuh tidak memberikan contoh yang keteladanan. Mungkin semua guru itu memiliki keteladanannya dapat melakukan, tapi mungkin mereka lupa atau bagaimana, atau karena kesibukan mereka jadi tidak merespon salam yang diberikan. Untuk harapannya itu Pak Ade bisa memberikan penilaian berapa? Kalau harapan saya sesuai dengan kompetensi yang saya ingin kembangkan ya Bu ya, dari pertanyaan Bu Bobot. Tadi sudah 2 sih, sekarang agaknya dengan pengalaman ini sudah mulai masuk dah ke angka, baru mulai masuk ya Bu ya, bukan sampai angka 3. Tapi kedepannya harapannya ke 4 ya. Iya, harapannya pasti ke 4. Apalagi nanti tugas saya itu kebanyakan di sini Bu, di sini. Jadi kebanyakan memberikan coaching kepada teman-teman rekan seperti itu. Tujuannya ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ade waktunya yang sudah meluangkan waktu kepada Ibu nih. Mudah-mudahan ke depannya Pak Ade lebih mantap lagi, lebih baik lagi, bisa menularkan lagi kepada teman-teman sejawat juga ya Pak Ade ya. Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Sama-sama.